Bincang Sehat STG Probio bersama radio kesayangan Anda, radio kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kita masih bareng sama STG Probio, probiotik alami, isi 350 ml, dan STG Probio ini sudah ada badan POM-nya dan pastinya juga sudah bersertifikat halal dari MUI, merupakan produk asli Indonesia, hasil karya anak Indonesia. Jadi pastikan kita semuanya warga negara Indonesia cintai produk dalam negeri. Nah, di segmen yang terakhir kali ini saya akan bertanya Mas Ali, bagaimana ini? Apakah makanan dan minuman yang mesti dikonsumsi untuk penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2? Ini saya jawab kebalikannya dulu ya. Baik, saya jawab boleh. Terkait pantangan makanan dan minuman untuk penderita diabetes. Makanan-makanan tinggi kalori dari karbohidrat dan gula yang sederhana. Contohnya adalah nasi. Nasi putih dan makanan berbahan dasar tepung terigu seperti roti, pasta. Ini menjadi pantangan makanan pada umumnya penderita diabetes. Nah, di antara jenis karbohidrat lain seperti singkong, ini juga kadar gulanya tinggi. Nah, supaya gula darah tidak naik secara drastis, alangkah baiknya kita mengganti nasi putih dengan karbohidrat yang lebih rendah. Yang kedua adalah minuman manis. Oke. Nah, tidak hanya makanan, ternyata penderita diabetes yang tentu harus diperhatikan adalah minum-minuman manis seperti Soft drink sirup, mungkin? ya seperti soft drink, sirup, kopi manis. Nah, ini juga sangat tidak bagus bagi penderita diabetes. Sirup jagung misalnya, sirup-sirup kemasan jadi yang ya, sudah seperti yang siap konsumsi. sasetan seperti itu juga lebih baik dihindari. Terus dari makanan ada lagi yaitu makanan yang kaya akan lemak trans. Nah, beberapa jenis makanan yang kaya lemak trans seperti kentang goreng atau goreng-gorengan ini juga yang berkarbohidrat tinggi, ini juga berbahaya bagi penderita diabetes. Oke. Ditemukan di selai, margarin, ini lebih baik dihindari. Oke, jadi memang itu adalah beberapa makanan dan pastinya juga ada minuman yang mesti kita hindari untuk penderita diabetes khususnya ya. Iya. Nah, kalau terkait dari buah atau sayur yang perlu dihindari oleh penderita diabetes, apakah ada ini? Kalau untuk buah yang berlemak trans adalah durian. Bagi penderita diabetes lebih baik menghindari makanan durian dan melon yang warnanya kuning itu kadar glukosanya tinggi. Nah, itu dari makanan sudah, kemudian minuman juga sudah kita informasikan untuk sahabat sehat Indonesia semuanya ya, khususnya untuk penderita diabetes. Kemudian sayuran tadi juga sudah, dan buah-buahan bahkan ini pun juga sudah kita informasikan untuk Anda semuanya. Ini Mas Ali, adakah makanan atau mungkin minuman yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes ini, baik tipe 1 maupun tipe 2? Ya, ini pertanyaan bagus terkait makanan ataupun minuman yang bagus untuk penderita diabetes. Oatmeal ini dari gandum, ini juga bagus, bisa menjadi sumber karbohidrat dengan kadar glukosa rendah. Terus ubi jalar. Nah, makanan dari ubi jalar ini sumber karbohidratnya sangat bagus karena kadar gulanya juga rendah. Terus jagung. Nilai indeks glikemik jagung ternyata sangat rendah dan ini bagus bagi penderita diabetes. Berikutnya adalah nasi merah. Nah, nasi merah merupakan makanan utama juga bagi orang Indonesia ya sebetulnya. Terutama bagi penderita diabetes mungkin sudah paham. Mengkonsumsi ikan laut seperti tuna, salmon, terus makan ikan hiu, ini sangat bagus untuk penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan karena sakit diabetes. Karena di unsur ikan laut seperti tuna, salmon ini mengandung omega 3. Nah, omega 3 pada jenis ikan laut ini mampu memproteksi terkait komplikasi penderita diabetes.
Nah, ternyata kandungan omega 3 ini ada juga di STG Probio. Kalau misalkan daripada kita itu bingung mencari bahan dan bingung dengan cara mengolahnya agar menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes ya Mas Ali ya. Iya. Jadi kita lebih simple, lebih mudah untuk membeli atau mendapatkan STG Probio karena memang STG Probio ini di dalamnya sudah mengandung makanan atau bahan-bahan yang memang sangat baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Kalau Seperti itu ya. buah-buahan seperti apukat ini dan tomat ini sangat bagus. Apukat adalah buah yang kalau dikonsumsi kan kenyang, bisa sebagai pengganti nasi. Oke. Nah, tomat sendiri diketahui mengandung unsur kimiawi yang bisa untuk melindungi ginjal dan pembuluh darah, dan tomat sangat bagus dikonsumsi bagi penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan terutama di organ ginjal dan organ mata. Baik, sangat baik sekali untuk penderita diabetes mengkonsumsi dari tomat dan juga alpukat ya. Ada tips terkait dari makanan itu, misalkan mau dijuskan apa gitu yang baik untuk penderita diabetes ini Mas Ali? Bisa juga misalnya suka minum jus tomat dengan kacang panjang, ini di blender, diambil airnya, ini diminum. Bagi penderita diabetes cukup 1 hari 1 kali minum jus tomat dan kacang panjang. Yang terpenting bagi penderita diabetes adalah mengatur pola makan yang benar, diet sehat atau diet karbohidrat yang tepat, olahraga teratur, menjaga kondisi berat badan tetap ideal, menghindari terjadinya penurunan kadar gula ataupun kenaikan kadar gula secara drastis atau secara cepat. Ini sangat diperhatikan, dan tentu kontrol terkait kadar gula secara berkala perlu dilakukan bagi penderita diabetes. Terkait dengan diabetes khususnya hari ini ya, dari standarnya yang bagus itu seberapa gitu ya, mungkin bisa disampaikan sebelum kita closing ini Mas Ali. Iya, perlu disampaikan bahwa kita selalu harus menjaga terkait kadar gula darah dengan angka normal. Untuk angka normal kadar gula darah atau angka sehat adalah di bawah 120 mg per desiliter. Kalau sudah angka lebih dari 150 ini tergolong pradiabetes. Apalagi angka diabetes 200 mg per desiliter ini tentu sudah termasuk penderita diabetes. Alangkah baiknya kita tetap menjaga agar kondisi kadar gula kita di angka normal. Oke, dan untuk Anda sahabat sehat Indonesia, ini saya sarankan kembali, silakan untuk menjaga kesehatan Anda, kita bisa konsumsi 2 seloki dari STG Probio di pagi hari dan juga di malam hari menjelang tidur ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita. Paling bagus ini bisa dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Dan keunggulan dari STG Probio ini bisa dimixing dengan obat-obat kimia. Khusus untuk penderita diabetes ini tetap diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan dari sarana dokter dan juga bisa konsumsi dari STG Probio. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Baik, sebelum kita berpisah ada beberapa yang mau disampaikan Mas Ali untuk seluruh sahabat sehat Indonesia. Ketika merayakan hari kelahiran yang tentu kebanyakan dari kita menyebutnya sebagai hari ulang tahun. Banyak orang mendoakan agar kita panjang umur, banyak amal, banyak rezeki atau rezeki melimpah, kuat iman, dan kita tetap sehat. Ketika itu pula kita pun mendoakan hal yang sama bagi mereka. Bagaimana kesehatan menjadi nilai penting dalam hidup manusia sejak lahir hingga ajal. Kesehatan disamaartikan dengan kebahagiaan. Kesehatan adalah harmoni selaras mulai dari dimensi sosial, dimensi teologis, dimensi fisik. Kesehatan merupakan harta terpenting dari kehidupan. Maka mari kita tetap menjaga kesehatan dengan selalu tetap gaya hidup sehat, olahraga teratur, istirahat teratur, dan tetap berpikir positif. Oke, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi STG Probio. Untuk Anda yang sehat, silakan konsumsi 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Dan sekali lagi untuk Anda yang menderita atau mungkin terganggu kesehatannya, nanti bisa konsumsi 3 kali sehari. Apalagi khusus untuk Anda penderita penyakit berat, silakan dosisnya ditambah ya. Kalau aturan dari kita ada 2 seloki pagi, 2 seloki siang, dan juga 2 seloki pada malam hari. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Mas Ali Mustafa
adalah pakar pengobatan herbal Indonesia yang selalu setia menemani kita semuanya di Bincang Sehat bersama STG Probio We Love We Care We Share. Saya juga pamit dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.